gerakan zaman. Bergerak, bergerak, menggerakkan semua guru penggerak. Inspirasi. Ya, Bu Lesti 15 menit sebagai coach, lalu 15 menit sebagai coaching. Pada Bu Lesti dan PP saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum, Pak Pepen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lestika. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak, luar biasa, sehat. Oh iya, Pak, saya sebelumnya minta maaf ya, Pak ya. Kemarin Bapak sempat menghubungi saya ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, Pak, soalnya di SD saya itu lagi melaksanakan simulasi ANBK, Pak. Jadi kemarin waktu Bapak hubungin saya belum sempat merespon. Nah, sesuai dengan janji kita tadi malam, di jam ini, insya Allah saya lagi santai, Pak. Nah, kira-kira ada apa ini, Pak? Oh iya, Bu. Ya. Saya juga sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya pikir kemarin Ibu lagi nggak ada kegiatan, makanya saya coba langsung nelpon kemarin. Ternyata Ibu ada kegiatan AMBK. Alhamdulillah AMBK-nya lancar, Bu ya? Alhamdulillah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah semuanya lancar. Dan sekarang ada waktu santainya, Pak. Iya, Bu. Iya. Gini, Bu, saya ada kegalauan di hati saya gitu, Bu. Makanya saya coba yang siapa ya? Akhirnya saya ingat, oh ya, coba tanya sama Ibu Lestika dulu lah gimana kira-kira, siapa tahu dengan saya berdiskusi dengan Ibu, maksudnya menyampaikan unek-unek saya nanti apa beban pikiran yang selama ini ada di benak saya mungkin bisa menemukan solusi dan meringankan apa beban yang saya rasakan saat ini gitu, Bu. Oke, boleh, Pak, boleh. Nah, kira-kira kegalauan yang seperti apa, Pak, yang Bapak rasakan sekarang? Saya sangat penasaran ini, Pak. Kepo juga, Ibu ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Gini, Bu, saya itu sebenarnya bingung dengan waktu gitu. Jadi saya merasa kayak 24 jam itu dikit gitu, bagi saya masih kurang gitu waktu 24 jam gitu. Karena begini, Bu, saya kan sekarang sudah dipercaya menjadi kepala sekolah di SMP 09 Bengkulu Utara gitu ya. Kemudian saya juga sekarang menjadi pengajar praktik di Oh gitu, pendidikan baik. guru angkatan ke-11 Bengkulu Utara ini kan, Bu. Kemudian Ibu tahu juga bahwa saya memang dari 2019 itu kan LDR, kebetulan saya tugasnya di Bengkulu Utara, sementara keluarga kan di Seluma gitu, Bu. Jadi saya tuh merasa kayak waktu saya itu selalu sedikit gitu, Bu. Kayak ngaturnya gimana ya ini juga butuh waktu di waktu yang bersamaan gitu ya. Saya sementara di sekolah juga saya maksudnya harus stay juga di sekolah gitu, bagaimana manajemen sekolah gitu ya. Tentu kehadiran kepala sekolah itu kan sangat dibutuhkan juga oleh kawan-kawan rekan guru dan staf di sekolah gitu. Tetapi saya juga tidak mau lupa atau lalai gitu, bahwa ada keluarga juga yang menunggu saya gitu, minta waktu saya gitu. Makanya saya mau berbagi cerita dengan Ibu, mungkin nanti setelah saya berdiskusi dengan Ibu ini akan menemukan solusi atau katakanlah trik atau oh Ibu ada pendapat gimana gitu kira-kira. Oke, baik. Oh, jadi saya simpulkan sepertinya Bapak itu dalam perihal manajemen waktunya ya, Pak, ya. Lagi galau menghadapi bagaimana caranya manajemen waktu yang baik, sementara Bapak banyak sekali kesibukannya, Pak, ya. Banyak sekali peran yang Bapak lakoni gitu. Baik, nanti kita akan sama-sama mencari solusinya bersama. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi tujuan dari hasil perbincangan kita nanti pada hari ini, Pak? Kira-kira tentu ini, harapan Bu, Bapak setelah berbincang dengan saya,
maunya Bapak, pengennya Bapak seperti Mhm. apa? Saya tuh kayak menemukan solusi gitu, Bu, bagaimana saya merasa ringan gitu, bahwa semua kegiatan saya itu harus tetap saya laksanakan gitu. Tetapi saya, tidak kayak apa ya, kayak dikejar-kejar gitulah, dikejar waktu gitu nah, Bu. Jadi ketika kegiatan ini semuanya berjalan, tetapi saya kayak merasa saya lebih enjoy gitu, waktunya sudah bisa saya atur gitu, bagaimana, kegiatan-kegiatan yang saya bicarakan dengan Ibu tadi, baik tugas pokok saya sebagai kepala sekolah, maupun saya sebagai pengajar praktik tentu yang ada pendampingan-pendampingan gitu kan, Bu, dan terus ada lagi keluarga yang menunggu saya. Nah, maksud saya, bagaimana ini nih bisa saya lakoni semua dengan waktu yang 24 jam ini gitu, Pak. Baik, Pak. Nah, kira-kira nih, Pak, seandainya kita rating nih, Pak, ya, dari angka 1 sampai Ya. angka 10, dan seandainya angka 10 itu Mhm. menurut Bapak adalah manajemen waktu yang sangat ideal. Kira-kira Bapak sekarang berada di angka berapa, Pak, menurut Bapak? Berapa ya kalau dari 1 sampai 10, Bu, ya? Iya, Kalau dari 1 sampai 10, kayaknya saya ngambil 70 deh, Bu. Ngambil di 70 gitu. angka berapa, Pak? 7, Tujuh. angka 7 maksudnya, Angka angka 7, 7. ya. Berarti, Bapak merasa posisi Bapak sekarang itu berada di angka 7. Nah, untuk berada di angka selebih dari itu, nah, saya ingin bertanya dulu nih sebelumnya, kenapa sih kok Bapak bisa menyimpulkan, "Saya berada di angka 7, Bu, belum menyampai angka 10, belum menyampai sempurna." Kira-kira apa sih, Pak? Kenapa kok bisa gitu? Bisa Bapak ceritakan? Karena kayak gini, Bu, karena kayak, kenapa saya katakan angka 7 nggak stabil, ini, pengalaman pribadi saya ya, mestinya di hari Mhm. Sabtu itu saya sudah gabung dengan keluarga gitu ya, di hari Minggunya saya udah ada waktu dengan keluarga, tapi kayak ada kegiatan ini jadi, eee, apa ya, eee, persentase saya kumpul dengan keluarga itu beda gitu, Bu, nggak kayak kemarin. Jadi kayak kalau kemarin Mhm. tuh saya setiap minggu bisa pulang, hari Sabtunya udah pulang, ini karena ada kegiatan ini akhirnya membuat saya pulangnya bisa sampai 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu, Oh seperti itu. begitu. Jadi heeh, jadi nggak kalau kemarin saya menyimpulkan saya bisa 100 gitu ya, karena memang saya udah Mhm. me-manage nanti bagaimana setelah, kegiatan saya bisa pulang gitu. Nah, sekarang pun hari Sabtu, waktu pun bisa bisa saya pakai untuk entah itu di sekolah maupun itu untuk kegiatan pendidikan guru penggerak, karena juga biasanya kita kan loka juga hari Sabtu gitu, seperti Iya. Iya, Pak, sangat, luar biasa sekali kegiatannya, Pak, ya, sehingga Bapak itu menyimpulkan, "Oh, betul, saya masih di angka 7 ini, belum sampai ke angka 10," gitu kan, Pak, ya. Karena memang aktivitas Bapak sangat banyak, sangat padat, dan bahkan, yang sebelumnya Bapak pulangnya lebih, sering, seminggu sekali menjadi 2 kali seminggu, seperti itu, Pak, ya. Nah, ya 2 minggu dari sekali gitu ya. iya, 2 minggu sekali maksud saya, Pak. Jadi, eee, kira-kira nih, untuk mencapai angka 10 atau angka 100 yang Bapak impikan, yang menjadi tujuan dari Bapak, kira-kira apa sih, Pak, upayanya atau strategi yang akan Bapak lakukan gitu? Apa ya kalau sekarang, saya belum ada terpikir Bu, gimana saya mau mengolah waktunya gitu, Oh, mhm, begitu. Nah, strategi apa gitu. eee, mungkin Bapak bisa melihat adakah yang lebih prioritas gitu, Pak? Dari sekian banyak kan Bapak Oh, menyampaikan tadi, "Oh saya itu Bu, sekarang pengajar praktik, saya kepala sekolah, otomatis rekan di sekolah pasti membutuhkan saya." Nah, adakah yang menjadi prioritas Bapak sehingga Bapak bisa membuat strateginya seperti apa nanti? oh gitu ya Bu. Tentu kalau untuk saat ini yang ketika saya disuruh milah-milih gitu Bu ya,
ada Mhm. pendidikan guru penggerak, ada di sekolah gitu ya, sebagai kepala sekolah pun sebagai manajemen, ada keluarga. Tentu kalau melihat dari jangka waktu gitu Bu ya, Mhm. dengan, ada waktu yang memang ditentukan, untuk saat ini tentu saya lebih ke memprioritaskan di pendidikan guru penggerak gitu Bu. Karena di pendidikan guru penggerak itu kan memang waktunya sudah ada, timing-nya sudah ada gitu. Sehingga ada hal yang memang tidak bisa maksudnya saya tidak bisa meninggalkan itu gitu. Jadi kalau berbicara tentang mana yang lebih saya prioritaskan, tentu saya akan memprioritaskan di pendidikan guru penggerak. Karena memang Ibu juga tahu nih pendidikan guru penggerak ini kan cuma waktunya kan 6 bulan gitu ya. Dan memang dari penyelenggara katakanlah seperti itu, mereka sudah ada matok waktu-waktu gitu. Jadi kalau memang pendamping individunya harus hari Kamis ya, saya tidak bisa menggantikan dengan hari lain gitu. Jadi artinya dari ketiga yang saya sampaikan dari awal dengan Ibu, saya tentu memprioritaskan di pendidikan guru penggeraknya seperti itu, Bu. Baik. Nah, dari upaya yang Bapak lakukan seperti memetakan mana yang prioritas terlebih dahulu, mungkin ada hal lain yang bisa Bapak lakukan, misalnya faktor yang lain, misalnya dari dalam diri Bapak. Sebelumnya mungkin saya malas, Bu. Saya misalnya mendapatkan dari dalam diri saya itu sedikit malas-malasan untuk mengatur jadwal ini supaya lebih tertata rapi gitu, nah Pak. Dibuat schedule-nya seperti itu. Mungkin Bapak ada upaya yang lain selain memprioritaskan tadi, Pak? Strateginya. Mungkin kali di sekolah kali Bu ya. Karena memang selama ini saya baru sekarang terbuka gitu Bu ya. Saya kan ada wakil kepala sekolah gitu kan Bu. Jadi Iya. kayaknya dengan adanya wakil sekolah, saya lebih ke kayak banyak mengamanatkan dengan wakil kepala sekolah gitu Bu. Jadi ketika saya kegiatan ini, Oke. jadi saya tidak istilahnya mondar-mandir kayak capek gitu Bu. Nah itu yang belum Baik. terpikir dengan saya Bu. Setelah berbincang itu terpikir, oh artinya nanti strategi saya yang mau saya rancang setelah berbincang dengan Ibu ini, saya menemukan ide, oh nanti berarti saya harus lebih berbicara intens dengan wakil kepala sekolah terkait dengan kegiatan saya, terkait dengan saya ada keluarga. Jadi nanti akan banyak saya mau minta bantu lah katakanlah seperti itu dengan kepala sekolah ketika hal-hal yang bukan prinsip mau butuh tanda tangan saya, mungkin wakil kepala sekolah bisa menggantikan posisi saya seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali idenya, Pak. Jadi bisa kita ambil dari apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak akan memprioritaskan dulu nih, mana yang menurut Bapak yang harus diutamakan. Kemudian juga Bapak akan menjalin komunikasi dengan temannya di sekolah. Seperti itu, Pak ya? Iya, betul. Oke, Ya, baik. khususnya kalau Nah, di kepala sekolahnya iya. gitu. Oh, baik. Nah, Pak, dari hasil percakapan kita hari ini, Pak, kira-kira apa yang Bapak ingin rencanakan tindak lanjutnya ke depannya, Pak? Kapan Bapak bisa mulai menerapkan strategi yang Bapak sebutkan tadi? Wah, kayaknya setelah berbincang ini Bu Lestika ini, kebetulan besok saya masuk sekolah. Besok saya akan memanggil wakil kepala sekolah Bu di ruangan saya, akan saya sampaikan istilahnya keluhan saya, apa yang saya hadapi selama ini dengan kesibukan-kesibukan saya. Jadi nanti saya akan mengundang wakil kepala sekolah saya untuk saya ajak berbicara dan menanamkan pemahaman gitu, karena saat ini saya memang butuh beliau gitu, butuh untuk bagaimana Wah, dia posisi saya gitu. sangat semangat sekali, Pak ya. Besok langsung Bapak laksanakan Iya, rencana aksinya betul. tadi, Pak ya. Bagus sekali, Pak. Saya sangat terinspirasi dari cerita Bapak tadi. Saya berharap dari hasil perbincangan kita hari ini memang benar adanya Bapak mendapatkan manfaat tersebut. Betul. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu perbincangan kita, Pak. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Peven sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan keluh kesahnya dan semoga ada manfaatnya dan saya siap untuk mendengarkan cerita selanjutnya nih, bagaimana apakah sudah berjalan dalam manajemen waktunya nanti, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini atau enggak gitu. Saya tunggu, Pak ya.
Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan Ibu Lestika sudah meluangkan waktu. Terus dengan, berbincang dengan Ibu Lestika nih saya lebih terbuka kembali ya. Memang betul kayaknya ya, saya memang butuh ada teman untuk berdiskusi gitu. Jadi saya Iya. berpikiran, "Oh iya, kenapa saya nggak terlalu" maksudnya saya selama ini sudah memanfaatkan, wakil kepala sekolah gitu ya, Bu. Tapi nggak terlalu, apa ya, intens gitu ya, karena berpikir Iya. ada merasa agak sungkannya gimana, tetapi kan ini kan semuanya, berhubungan dengan dinas juga gitu ya, maksudnya kayak program guru penggerak ini kan bukan program yang abal-abal, tentunya saya kan punya surat tugas gitu. Iya. Jadi saya juga menyampaikan dengan wakil kepala sekolah akan lebih enak. Kalau kemarin saya berpikir sebelum berdiskusi dengan ibu tuh saya nggak terpikir, kenapa saya nggak memanfaatkan, wakil kepala sekolah, kenapa saya tidak memanfaatkan wakil kurikulum saya gitu, wakil kesiswaan saya untuk mengisikan kondisi ini. Jadi, saya juga sebenarnya mengucapkan terima kasih dengan ibu, ini manfaat penting yang saya dapat sehingga saya juga bersemangat menunggu sampai besok itu untuk berbicara dengan wakil kepala sekolah, mudah-mudahan dengan saya sampaikan dengan wakil kepala sekolah saya sehingga, beban yang saya pikirkan selama ini tuh bisa terurai gitu, Bu. Sehingga saya tidak terlalu berpikir, "Oh, saya hari ini mau melakukan pendampingan, sementara di sekolah saya dibutuhkan." Tapi kalau memang sudah saya amanahkan dengan wakil kepala sekolah, artinya ketika saya melakukan pendampingan, entah itu di di sini atau kayak saya juga mendapatkan di Enggano itu saya tidak merasa kayak was-was, saya merasa kayak jangan-jangan saya, nanti ditunggu gitu ya, atau ada Oh, hal yang memang membutuhkan saya, tetapi itu tuh memang bisa diwakilkan gitu. Jadi oke, saya baik, lebih ke Pak. kayak Ya, mengarahkan alhamdulillah kepada jika memang tuh sudah ada solusinya, sudah, ada rencana Bapak ke depannya dan semoga, apa yang Bapak harapkan hari ini bisa diterapkan dan menjadi, memberikan manfaat untuk Bapak ya, Pak, ya, terutama dalam manajemen waktu. Oke, terima kasih Pak Pepen atas waktunya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Pepen, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bahagia juga, senang bisa bertemu dengan teman-teman kembali, bisa melaksanakan rukol kembali ya. Iya, Baik Bu alhamdulillah. Lestika. Saya ingin berterima kasih sebelumnya Bu. Terima kasih banyak Ibu Lestika sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi coaching hari ini. Sebagaimana yang sudah kita informasikan sebelumnya ya Bu ya, kita sudah sepakat pada hari ini di pukul 14.00 kita akan melaksanakan coaching, di mana pelaksanaan sesi coaching ini bertujuan untuk pengembangan diri, agar kita bersama-sama mendapatkan sebuah solusi dari mungkin permasalahan, keresahan yang Ibu Lestika alami. Semoga sesi coaching ini dapat bermanfaat untuk Ibu Lestika maupun diri saya, agar sama-sama kita merefleksikan diri dan mengevaluasi hal-hal yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran ya Bu. Betul sekali Bu Winda. Nah, berbicara tentang permasalahan nih Bu Winda. Kebetulan sekali Bu Winda, saya itu lagi bingung gitu Bu Winda. Sekolah saya itu, saya merasa rekan sejawat saya itu Bu, susah untuk diajak berkolaborasi. Iya. Berarti Ibu Lestika merasakan suatu keresahan ya Bu ya, terutama terkait dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu masih kesulitan karena teman-teman di sekolah, rekan sejawat itu kurang minat untuk berkolaborasi. Menurut Ibu, penyebabnya apa ya Bu ya? Kenapa teman-teman itu minatnya masih kurang seperti itu? Berdasarkan pengamatan saya ya Bu Winda ya, saya merasa teman-teman di sekolah saya itu kurang mau gitu Bu Winda untuk mengupdate diri mereka. Bisa juga ini Bu Winda karena faktor, kurangnya pemahaman mereka tentang manfaat kolaborasi, seperti itu Bu Winda yang saya lihat. Ya, baik Ibu Lestika.
ada beberapa faktor tadi yang Ibu sampaikan ya. Salah satunya tadi karena pemahaman ya Bu ya. Karena pemahaman yang masih kurang sehingga teman-teman mungkin kurang berminat. Menurut Ibu dari pemahaman yang kurang itu mengapa mereka tidak ingin mengikuti kolaborasi bersama seperti itu? Apa kaitannya antara pemahaman dengan minat kolaborasi? Oke. Mungkin seperti ini, Bu. Karena saya melihat mereka ketika diajak berpartisipasi dalam kegiatan misalnya kombel gitu, mereka kurang semangat. Bisa jadi Bu Winda ya, mereka itu kurang tahu adanya manfaat di kolaborasi gitu. Dan juga faktor yang lainnya itu jika kita kaitkan, memang saya akui di sekolah itu belum banyak melakukan praktik-praktik baik seperti itu Bu. Jadi mereka sudah nyaman nih Bu di zona mereka, sudah berada di green zone-nya mereka, jadi tidak mau untuk mencoba dengan mencoba perubahan yang baru, yang lebih baik, seperti itu Bu. Baik, jadi karena faktor-faktor itu sehingga menyebabkan teman-teman kaitannya kurang minat ya Bu ya. Karena mungkin ada rasa takutnya, ada rasa malunya, seperti itu. Tadi Ibu Lestika sudah mengidentifikasi nih permasalahan yang Ibu rasakan, keresahannya. Lalu harapan Ibu terkait dengan keresahan itu apa Bu, harapan ke depannya? Harapan saya bisa mengajak rekan sejawat saya berpartisipasi aktif untuk kedepannya, terutama berkolaborasi. Kemudian juga secara pribadi, jujur saja, saya sangat menginginkan adanya peningkatan kompetensi yang jadi nanti ketika saya sudah mendapatkan hal itu, saya juga bisa mengajak, memberikan atau menyebarkan pemahaman ke rekan sejawat saya di sekolah. Nantinya bisa adanya perubahan ke arah yang lebih baik, seperti itu Bu Linda. Baik Bu Lestika, jadi ini ada beberapa catatan poin penting ya Bu ya dari identifikasi percakapan kita ini. Yang pertama tadi masalahnya adalah kurangnya minat kolaborasi rekan sejawat. Yang kedua, harapan Ibu berharap teman-teman dapat berpartisipasi dan berkolaborasi ya Bu. Dan yang ketiga, impian Ibu adalah terwujudnya perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Saya ingin mengkonfirmasi apakah ketiga poin ini sudah benar atau ada yang masih kurang atau perlu tambahan lain, Bu? Saya rasa cukup, Bu. Memang benar apa yang Ibu sampaikan tadi, itulah yang adanya, realitanya di sekolah saya, seperti itu. Mungkin ada Berarti kita tambahan fokus. Ya, apa Bu? Tambahannya sedikit, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, mungkin rekan sejawat saya yang malu-malu seperti itu ya. Saya menilainya lebih ke bukan malu-malu Bu, tapi lebih seperti ketika saya mengajak untuk berkolaborasi, dari segi usia, saya itu yang paling junior gitu. Jadi mereka merasa diri saya ini adalah mantan muridnya. Jadi mereka merasa tidak terlalu mau dipindahkan. Misalnya ketika saya mengajak untuk berkolaborasi, mereka menganggap enggak apa-apa, ini mantan murid saya. Jadi saya merasa dilakukan seperti itu. Baik, oke Bu. Jadi itu poin-poin permasalahannya ya Bu ya. Tadi keresahan yang Ibu alami, harapan dan impian, dan tadi ada tambahan gambarannya ya, kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan menjadi faktor kurangnya minat kolaborasi itu ya Bu. Betul. Baik Ibu Lestika, selanjutnya nih ketika keresahan ini ada, bagaimana ya Bu ya menurut Ibu untuk meningkatkan kolaborasi teman-teman rekan sejawat ini, langkah seperti apa yang harus kita lakukan Bu?
Sebenarnya saya juga sedang memikirkan itu ya Bu Winda. Cuman saya sempat punya ide. Eee, saya berpikir gimana sih kalau misalnya saya melibatkan kepala sekolah seperti itu Bu Winda ya. Karena ini berkaitan dengan kolaborasi, otomatis, Mm-mm. mengajak semuanya yang ada di, lingkup sekolah kan Bu ya, kepala sekolah, rekan sejawat. Tapi langkah awal yang menjadi, pemikiran saya yang pertama yaitu menyampaikan dulu dengan kepala Mm-mm. sekolah, meminta bantuan beliau bagaimana jika kepala sekolah mengarahkan dulu, membuat pemetaan seperti itu, bagaimana nanti diadakan, kumpul-kumpul gitu untuk membahas manfaat pentingnya kita berkolaborasi, seperti itu Bu Winda. Wah, luar biasa sekali nih idenya, Bu ya. Gambarannya sudah terbayangkan langkah-langkah ke depannya, melibatkan kepala sekolah tadi ya, Bu ya. Tadi Ibu juga menyampaikan, Iya, menyampaikan informasi di awal, memetakan permasalahan, mencari solusi gambaran, membuat program tadi ya, bagaimana iya. melibatkan teman-teman untuk berkolaborasi. Menarik sekali Bu Lestika. Nah, setelah penyampaian informasi awal, diskusi dengan kepala sekolah, apakah ada langkah lanjutannya, Bu? Mungkin benar ya Bu ya, kurang begitu menguatkan jika hanya kepala sekolah yang saya kaitkan. Jadi saya tuh punya ide gitu Bu Winda, jika Mm-mm. nanti kepala sekolah sudah mengarahkan, menyampaikan dikit banyaknya dengan rekan sejawat saya, mungkin saya lebih tertarik ini Bu Winda, ada rencana tindak lanjutnya itu mengundang narasumber yang mungkin nanti bisa, memberikan pemahaman, termasuk kepada diri saya sendiri nanti di sekolah, di komunitas Oke. belajar kami, supaya mereka, bukan dari saya gitu Bu Indah, maksudnya, oh bukan Ibu Lestika yang jadi narasumber, kita kan menghindari kemungkinan Iya. yang menganggap, saya masih junior. Jadi saya punya rencana, sepertinya menarik jika saya mengundang narasumbernya ahlinya langsung seperti itu Bu. Oh iya ya Bu ya. Jadi ada dua tadi melibatkan kepala sekolah dan mengundang narasumber. Nah, untuk melibatkan kepala sekolah ini kapan Bu akan dilaksanakan diskusi bersama kepala sekolahnya? Mungkin ini Bu Winda, karena sekarang di sekolah dasar lagi sibuk UNBK, saya pribadi, salah satu teknisi dari proses simulasi tersebut mungkin belum sempat dalam waktu dekat ini. Mungkin saya itu sudah merencanakan minggu depan Bu Winda, karena kalau minggu depan saya sudah menyiapkan dulu nih, langkah awalnya, apa yang harus saya sampaikan dengan kepala sekolah, kemudian siapa nanti yang akan saya sarankan, rekomendasikan kepada kepala sekolah untuk menjadi narasumber. Nah, mungkin itu baru bisa saya laksanakan itu mungkin minggu depan. Baik Ibu, di minggu depan waktu untuk pelaksanaannya ya Bu ya, untuk Betul. diskusinya. Lalu siapa saja Ibu yang akan Ibu libatkan untuk program ini atau Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja supaya langkah-langkah ini berhasil? Baik, tentu yang saya akan libatkan yang pertama itu, kepala sekolah, itu yang menjadi poin yang, krusial ya Bu ya, karena kita, urusan apa-apa di sekolah pasti kepala sekolah yang paling, memegang perannya, seperti itu. Nah untuk, yang lainnya tentu saja rekan sejawat saya, rekan-rekan di sekolah, karena mereka menjadi target utama saya, iya kan Bu ya? Adapun kebutuhan yang lain lebih ke, eee, prasarana, mungkin izin dengan kepala sekolah nanti kapan waktu yang tepat, karena kita juga nggak bisa mengganggu KBM, kegiatan belajar mengajar guru-guru yang lain gitu ya. Mungkin lebih ke persetujuan kepala sekolah yang saya butuhkan nanti Bu. Mungkin juga,
kesempatan atau waktu yang bisa diluangkan oleh rekan sejawat. Seperti itu, Bu. Baik Bu Lestika, jadi memang butuh dukungan dari segala aspek ya Bu ya, dari kepala sekolah, Betul. dari rekan sejawat, tadi Bu juga sudah menyampaikan bagaimana berkoordinasi tentang jadwalnya nanti ya supaya tidak mengganggu aktivitas belajar. Nah Betul ini sekali. menarik sekali Bu, luar biasa dari permasalahan Ibu. Ibu sudah menyiapkan langkah-langkah ke depannya. Nah lalu agar program ini dapat berkelanjutan dan berjalan dengan baik, siapa yang akan Ibu mintai bantuannya untuk sebagai pengevaluasi supaya mungkin menjadi alarm pengingat Ibu, menjadi tempat refleksi Ibu, tempat evaluasi dari langkah ataupun program yang ingin Ibu lakukan ini. Siapa Bu? Baik, jujur saja setelah berbincang-bincang dengan Bu Winda, saya merasa semuanya sudah terpetakan ini Bu Winda. Padahal sebelumnya, aduh, mumet banget Bu Winda, bingung saya. Dan sampai di tahap ini, mungkin yang akan saya ajak untuk merefleksikan dari apa yang saya rencanakan nanti dan jika itu saya laksanakan, pastinya kepala sekolah. Karena dari awal memang beliau saya ajak untuk terlibat. Karena banyak memang peran yang paling banyak nanti saya libatkan ya kepala sekolah. Nanti bagaimana progresnya di lapangan yang saya laksanakan, tentu kepala sekolah lagi yang saya akan ajak gitu, yang akan saya minta bantuannya apa sih yang harus saya perbaiki lagi ketika rencana yang sudah saya buat dan sudah terlaksanakan itu berjalan. Seperti itu Bu Winda. Baik Bu Lestika. Oke, semangat Ibu untuk melaksanakan aksinya. Terima kasih banyak atas sesi ke coaching kita bersama di siang hari ini ya. Semoga semuanya berjalan lancar ke depannya. Terima kasih. Makasih banyak Assalamualaikum Bu Winda. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi. Cukup atau lebih ini waktunya Pak? Oke. Luar biasa, mantap. Ini Makasih banyak, kolaborasi Bu. yang luar biasa ini.